Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar tentang Ibrani kuno, yaitu huruf Samek dan Lamed. Kata ini mendasari kata Shalom yang kita pakai sebagai salam. Shalom artinya salam. Sebagai kata untuk kalau ketemu kita mengucapkan hal baik, yaitu salam atau Shalom. Jadi artinya salam itu saya berharap engkau mendapatkan kesejahteraan, engkau hidup enak, gampang gitu ya. Nah, ternyata di dalam bahasa asli, dalam bahasa kunonya itu ada beberapa hal yang agak beda dengan apa yang kita pahami sekarang. Jadi supaya kita tahu makna asli, mau tidak mau kita harus belajar bahasa asli. Mari kita menyimak dan semoga bisa menambah wawasan, juga memberi suatu pemaknaan yang lebih tepat dari kata shalom. Silakan menyimak, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share juga. Tuhan hidup bersama kita. Amin. Ya, dari kata shalom, di kali ini saya akan khusus membahas Ibrani kunonya. Jadi makna kuno dari kata shalom adalah ini ya, sin, sh, sin, lamed dan mem. Jadi ini gigi, kemudian lamed, tongkat atau l, mem air. Jadi kalau misalnya kita dari shalom, kalau dari ini ya, dari sin, maka kira-kira artinya kita menggigit terus mengarahkan kepada air. Nah, jadi mengarahkannya ada ya, jadi mengarahkan ke sesuatu. Nah, air itu bisa dianggap kekuasaan, gitu, kuasa yang sangat besar yang agak sulit dikendalikan sebenarnya air. Jadi intinya kalau kita lihat kalau kita pakai sin, maka berarti saya sedang memegang sesuatu dan saya mengarahkannya ke kekuasaan air. Itu makna dari kalau kita pakai sin. Tapi kalau kita lihat di kamus, ini agak beda sedikit gitu ya. Jadi di sini dia pakai ini ya, samek gitu ya. Jadi nanti kita lihat per hurufnya samek itu apa. Nah, tapi di sini dia mengartikan bahwa kata shalom itu berarti made whole or complete by adding or subtracting. Jadi membuat penuh atau lengkap dengan menambah atau mengurangi. Kalau misalnya kita artikan dari kata SL-nya atau samek lamednya, di sini dijelaskan as a drawing out or in. Jadi drawing out itu kayak mengambil ya. Jadi mengambil dari air itu drawing out. Drawing in itu meletakkan. Jadi kata komplit itu atau lengkap itu kalau kita menambahi. Jadi menambah itu meletakkan sesuatu. Kemudian subtracting atau mengurangi itu kita mengambil sesuatu. Nah, kalau kita pakai huruf samek, nah kita lihat dulu samek ini artinya apa. Nah, ini saya buka kamusnya dulu ya, ini kamusnya. Nah, kalau kita di sini samek ini transliterasi bahasa Inggris ya. Jadi kalau dibaca sebenarnya H berat. Nah, kalau bahasa kita kayak mungkin paling dekat ya KH ya. Kalau HH kan kita tidak punya bunyi untuk HH ya. Jadi kayak tahta, tahta. Tahta kan bukan pakai H tapi KH, tahta. Jadi H berat. Nah, ini di Ibrani modern samek
kemudian di berani pertengahan seperti ini, berani kuno dan middle atau pertengahan. Ada perubahan sih, jadi yang jelas ini artinya ini thorn. Thorn itu bisa dianggap semak atau duri ya. Kalau kata maknanya itu bisa apa namanya, grab, hit, dan protect. Jadi apa, membenci ya, melindungi, membenci. Grab itu memegang gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di rekonstruksinya, itu ada kemungkinannya berasal dari ikan gitu. Ini kan ikan. Terus thorn itu apa, semak, window, jendela juga thorn. Jadi ada beberapa variasi zaman kuno, ada yang kayak gini, ada yang mungkin seperti ini ya. Nah, tetapi di sini yang nampaknya paling sering dipakai adalah yang model 3 garis ini. Nah, jadi yang paling banyak dipakai yang model ini. Nah, artinya adalah pierce itu untuk menusuk ya. Kemudian sharp, tajam. Juga berarti ini apa? Shield, perisai sebagai semak duri gitu ya. Karena dipakai untuk membangun pagar gitu ya. Jadi untuk melindungi ternak dari predator dipakai semak duri. Jadi kan predator tidak akan berani masuk gitu. Arti lain juga grab hold, jadi memegang. Nah, memegang ini muncul karena semak itu ada durinya tuh menempel ke rambut dan pakaian. Itu sangat sulit untuk merekonstruksi karena kurang dukungan dari arkeologi. Tapi yang jelas artinya support ya, samek itu support. Nah, gitu. Support. Terus dalam perkembangannya kadang ada beberapa yang berubah secara tulisan dan makna. Jadi makanya ada beberapa samek yang jadi sin dan sin ya. Jadi ada dua huruf ini. Termasuk di kata shalom ini kan sh ya, sin ya, tapi dia pakai samek ternyata aslinya. Oke, itu terus lametnya ini apa namanya, tongkat ya, tongkat gembala gitu ya, ini tongkat gembala. Jadi berarti mengajar, ikatan, mengarahkan toward gitu ya, mengikat toward something gitu. Authority, jadi otoritas dari seorang gembala sebagai pemimpin ternak. Tapi juga berarti yok itu cook, kayak apa ya namanya, belenggu ya. Jadi dengan apa namanya, dengan tongkat di apa ini, pundak. Nah, itu biasanya di model kayak kalau di Indonesia paling gampang tuh ya bajak gitu ya, bajak di sapi. Nah, itu kayak gitu, yok cook itu seperti itu. Jadi dengan diarahkan, kita mengarahkan sapi untuk membajak dengan itu bajaknya yang sampai ke punggungnya itu. Bantu animal, mengikat animal. Oke, artinya tu. Nah, jadi antara samek dan lamet kalau kita lihat dari sini artinya adalah memegang. Nah, si kata memegang ini mirip dengan ini sih, dengan sin, walaupun agak beda konteks. Kalau keseluruhannya agak beda, tapi khusus untuk kata makna support atau memegang memang gigi kelinci ini mirip sekali maknanya. Sin, gigi kelinci ini mirip, sama-sama memegang. Jadi memegang untuk lengkap mungkin gitu ya. Nah, tapi khususnya untuk samek dan lamet dari SL berarti dia kata apa namanya, kata sameknya sendiri kan berarti kan sesuatu yang membelokkan gitu. Jadi kalau bisa kita lihat tadi kan dia dikatakan apa, melindungi sebagai pagar gitu ya. Jadi kalau kita lihat
sesuatu yang lengkap itu artinya oh ini ada semak, kemudian dari semak itu saya diarahkan kemana. Kalau misalnya itu berjalan kemudian ada semak kan berarti kan kita akan berbelok, jadi mengarahkan untuk berbelok. Nah, mengarahkan untuk berbelok kan bisa dianggap oh ini potong jalan, memotong. Nah, ini makanya ada kata subtracting atau mengurangi itu karena itu, jadi memotong. Kalau ada pagar pagar semak ya saya tidak mungkin lewat, sudah otomatis saya akan belok. Nah, itu memotong, jalannya dipotong oleh semak. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, kemudian adding, menambahi. Nah, itu terkonteks memotongnya tergantung seberapa gitu ya. Namanya memotong berarti menambahi jalur lain. Dipotong di A maka menambahi di B itu. Makanya ini dualisme yang jadi satu. Jadi shalom atau SL, shallow atau shala itu berarti kita bisa lengkap kalau ada sesuatu yang ditambahkan atau ada sesuatu yang dikurangi. Nah, ini punya makna akhirnya yang ini berkaitan dengan komplit ini ya yang kita sebut ini selmun atau selum ya, terus selumah. Nah, di kamusnya ini punya makna payment atau recompense, jadi kompensasi atau pembayaran. Jadi sesuatu transaksi lengkap kalau sudah dibayar penuh. Nah, jadi SL ini, Shalom ini itu punya makna turunan pada akhirnya penebusan atau membayar lengkap gitu ya. Jadi kalau kita orang berdosa punya hutang, maka kita dibayari dosanya, hutangnya dibayar, hutang dosanya dibayar, sehingga kita tidak perlu lagi membayar. Kita juga bisa kalau mau gitu ya, bisa berusaha membayar hutang sendiri, tapi sejauh ini aku belum lihat ada orang bisa. Jadi sesuatu yang dilengkapkan itu jadi shalom. Makanya dalam ayatnya di Ibrani modernnya kata shalom ini misal di sini 15 ya Kejadian 15:15, to your father in peace you will be buried. Kamu akan dikuburkan dengan para leluhur di dalam perdamaian. Jadi kematian itu perdamaian itu. Makanya kalau di lelayu kita kan telah meninggal dunia dengan tenang. Nah, tenangnya itu kan shalomnya itu. Telah meninggal dunia dalam shalom, dalam ketenangan. Terus repeat. Nah, ini kata shalomnya mengandung pembayaran, rebate, pembayaran, rewarded, restitution, jadi kompensasi itu gitu. Jadi orang komplit kalau sudah dibayari gitu. Makanya kalau kita Ibrani kunonya ya ini, kalau orang belum shalom dia pasti punya sesuatu yang tidak lengkap. Ada bagian yang perlu diambil, misalnya dosanya diambil, dia jadi shalom. Nah, kemudian ketika dosanya diambil, hutangnya kan lengkap. Jadi hutang itu kan dianggap kekurangannya. Misalnya Anda punya harta punya harta 100, kemudian punya hutang 150. Nah, ketika ditambahkan dengan 150 maka impas 0 gitu ya. Anda tidak punya hutang. Jadi harta Anda yang milik Anda sendiri gitu. Nah, itu dianggap orang akan damai, sudah tenang hidup saya, tidak nanggung hutang. Sama seperti kalau kredit entah mobil, motor, rumah mungkin, atau juga kadang HP gitu ya, atau sepeda gitu, sepeda sport gitu ya. Kadang kan mahal juga, ada orang harus kredit, misalnya 5 juta, 20 juta, dan mungkin lebih mahal gitu. Jadi misalnya Anda baru kredit HP setahun gitu ya, berarti bayarnya katakanlah 12 kali setahun. Terus ketika baru dalam 6 bulan misalnya ada jatuh gitu ya, retak
Kan kita merasa, waduh, belum juga lunas sudah rusak. Tanggungan gitu. Kita punya tanggungan. Kalau misalnya kita punya hutang kemudian tidak bisa bayar karena di PHK misalnya, itu kan tanggungan. Jadi kita akan kesulitan, gitu. Kita merasa kekurangan. Itu makanya itu tidak bisa dikatakan shalom. Gitu. Anda tidak berdamai pasti, tidak mungkin berdamai. Nah, berdamai itu kita harus lengkap dulu. Gitu. Dalam sisi pengalaman berarti secara mental Anda harus merasa lengkap dulu. Karena damai dan tidak damai itu kadang cuma perasaan dibuat-buat gitu ya. Misalnya karena iri sehingga Anda merasa gak damai, itu bisa. Tapi di sini konteks damai di sini adalah damai yang berkaitan dengan kebutuhan, bukan perasaan belaka. Jadi kalau Anda butuh diselamatkan, kemudian Anda penuh ketakutan, itu kan gak damai, itu kan kebutuhan. Kalau Anda tidak diselamatkan kan mati, nah itu kan kebutuhan untuk diselamatkan. Kebutuhan akan uang, kebutuhan akan pengampunan, relasi dan sebagainya, itu kebutuhan. Jadi kalau Anda tidak punya relasi baik, tidak punya teman misalnya, sulit membangun persahabatan, yaitu tidak damai pasti. Karena kebutuhan manusia kan salah satunya bersosialisasi. Kalau misalnya mau bayar sekolah tidak punya uang atau kuliah gitu ya, ya kan minimal kan Anda malu gitu. Walaupun dari kampus atau sekolahnya masih boleh masuk gitu ya, tapi kan Anda merasa malu, wah saya belum bayar ini. Kecuali nanti pas ujian akhir atau wisudan itu tidak bisa mengelak, harus bayar. Atau ujian akhir ya, ujian skripsi atau apa kan biasa diwajibkan bayar. Jadi kalau tidak bisa bayar ya tidak lengkap, tidak akan lulus gitu, tidak bisa ujian. Nah itu syaratnya. Makanya yang konteks dari kata shalom itu adalah kebutuhan, bukan soal wah saya merasa nggak lengkap karena nggak punya A, karena mobil saya jelek, atau kalau saya hanya punya motor nggak punya mobil saya nggak merasa damai. Nah, ini shalom di sini bukan itu konteksnya, bukan kelengkapan yang dibuat-buat gitu. Jadi kelengkapan yang di sini adalah kebutuhan, sesuatu yang tidak ada terus kemudian Anda celaka, nah itu kebutuhan. Oke, demikian maksud singkat dari kata shalom. Jadi seseorang yang shalom itu lengkap, tidak punya hutang uang atau hutang apapun ya, kemudian hutang dosa juga tidak punya. Nah ini kalau dalam sisi pemuritan atau El Sadiknya ini di komunitas El Sadik, hutang dosa itu ada yang kelihatan, ada yang tidak. Jadi hutang dosa ada yang jelas-jelas gitu ya, menyebabkan petaka jelas kelihatan, tapi ada juga yang tidak kelihatan. Misalnya petakanya sakitan, itu kan kadang kita nggak tahu ini salahnya di mana. Atau karena genetik, atau karena salah perilaku gitu ya, yang tidak sehat gitu. Tapi ada juga hutang dosa yang spiritual gitu. Jadi dari hutang dosa itu kita banyak mengalami kecerobohan, kehilangan uang, mudah ditipu, gampang kecelakaan. Atau misalnya kalau kecelakaan di area kanan saja, jadi mengenai tubuh bagian kanan, sangat spesifik. Jadi hutangnya sangat spesifik. Atau sering pusing, migrain, tapi kalau dicek ke dokter misalnya tidak apa-apa. Sering berdebar-debar, tapi dicek EKG bukan masalah jantung. Itu stres. Nah itu berarti ada sesuatu hutang. Jadi trauma-trauma psikologis itu juga hutang. Ada yang hutang dosa, ada yang hutang perdamaian. Jadi berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu. Nah ini materi-materi konselor ya, konseling. Jadi damai ini bisa kemana-mana dampaknya. Jadi orang perlu memahami dirinya itu yang bikin tidak lengkap apa. Atau misalnya kayak Adam mau cari binatang sebagai pendamping, kok nggak mirip. Nah, itu makanya Adam bilang ada kebutuhan yang tidak tercapai ya, yang belum terpenuhi, dan Tuhan melihat itu sebagai kebutuhan. Tidak baik dia seorang diri, harus berdua, harus punya sisi sosialnya, tidak bisa sendirian terus. Nah itu
Itu makanya ada shalom yang nggak lengkap. Nah, ini kebutuhan, ini bukan dibuat-buat, tapi memang kebutuhan jiwa ya. Dan itu nanti bisa sampai urusannya Tritunggal dengan pengajaran Tritunggal. Karena dikatakan lelaki perempuan diciptakan dari Tuhan, makanya tidak bisa hanya satu saja, satu pihak saja tidak bisa. Maskulin saja tidak bisa, feminim saja tidak bisa, harus lengkap dua-duanya. Nah, jadi kata lengkap, shalom ini menjadi pergumulan yang luar biasa besar. Banyak orang berperang karena tidak shalom. Wah, saya pengen negeri itu jadi milik saya. Saya pengen misalnya iri gitu ya. Wah, saya pengen memiliki seperti punya teman saya. Nah, itu iri. Atau yang lain. Jadi shalom ini bisa dianggap salah satu induk masalah manusia. Jadi orang yang tidak shalom, tidak lengkap, itu selain shalom yang palsu gitu. Kadang orang merasa damai karena punya ini punya itu, tapi kebutuhannya tidak terpenuhi sebenarnya, kebutuhannya yang tidak kelihatan, kebutuhan spiritual, kebutuhan jiwa, perhatian, dan sebagainya. Jadi kelengkapan ini kalau dibahas panjang itu bisa kemana-mana. Jadi hampir semua kebutuhan atau masalah manusia itu timbul dari konsep shalom ini. Kalau kita tidak shalom, timbul masalah pastinya. Ya, itu semoga Anda memiliki wawasan tentang shalom. Jika Anda belum merasa shalom, boleh komen, boleh berbagi cerita juga. Karena tanpa shalom yang tepat dan dialami, maka kita kesulitan menjalani hidup yang lurus, yang benar, yang sadik. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.